Ini adalah materi pertemuan ke-10. Kita akan membahas mengenai etika menjalin hubungan dengan media. Sebagai orang humas, kita harus bisa menjalin hubungan dengan media karena kenapa? Untuk setiap jasa maupun produk yang kita miliki, baik itu kegiatan, kita butuh yang namanya publikasi. Makanya betapa pentingnya kita menjalin hubungan yang baik dengan media. Kita mulai dari yang pertama, bagaimana, PR, di mata media. Jadi seorang PR ini, PR ini ada namanya satu kegiatan disebut dengan media relation. Media relation artinya adalah membina hubungan baik dengan media, bukan hanya sekedar kemampuan, PR saja, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa menyebarkan informasi kepada masyarakat, kemudian bisa menjadi kontrol sosial, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi masyarakat. Makanya kenapa PR itu pasti berhubungan dengan citra positif dari sebuah perusahaan. Nah, untuk membentuk citra positif dari sebuah perusahaan ini, kita membutuhkan media untuk membantu pembentukan si citra positif tersebut. Selanjutnya, ada beberapa yang perlu diketahui bagaimana cara memperkenalkan perusahaan atau misalnya meningkatkan citra perusahaan kepada media. Pertama, PR ini gunanya menggunakan media adalah untuk memperkenalkan kepada halayak, itu yang paling penting. Dua, perusahaan itu sudah cukup dikenal secara luas sehingga dapat mengemasnya dalam sebuah media. Jadi jarang banget misalnya perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah itu menggunakan media massa yang cukup banyak untuk mempromosikan, untuk mengenalkan perusahaannya kepada publik. Karena memang butuh budgeting tersendiri ketika ingin memperkenalkan perusahaan kepada publik. Nah, ketiga, eee, ini sebetulnya media ini adalah sebagai tempat klarifikasi di saat perusahaan terjadi krisis masalah. Ini selalu terjadi karena kenapa, kita tidak bisa terus-terusan, menginformasikan satu-satu kepada orang, kepada masyarakat terkait klarifikasi atau masalah yang kita hadapi. Dengan menggunakan media itu bisa menghemat waktu, menghemat, biaya, menghemat tenaga dan, bisa sekaligus, dilakukan tanya jawab untuk klarifikasi tersebut. Nah, bagaimana sih caranya supaya hubungan-hubungan ini, dengan media terjalin, baik, terjalin baik, tidak ada masalah sehingga media juga diuntungkan dengan berita yang ada pada, perusahaan kita, dan kita juga diuntungkan dengan berita yang disampaikan oleh media. Nah, di sini ada yang disebut dengan etika membangun hubungan dengan media. Etika membangun hubungan dengan media, sebetulnya ini berkembang dan tumbuh secara kuantitatif. Kuantitatif itu berarti, bertumbuh secara jumlahnya, kuantitatif kuantitatif kan berbicara tentang jumlah. Nah, sedangkan kalau dari perspektif komunikasi, sebetulnya ini membuka ruang yang bebas bagi individu untuk menjalin komunikasi dan mengakses informasi. Jadi, masyarakat ini makin memiliki kebebasan untuk mencari informasi dan memilih serta menentukan kira-kira media mana yang paling cocok memberitakan menurut versinya. Jadi memang, menjadi, PR tersendiri bagi media untuk mengedukasi masyarakat terkait program yang ada di sebuah perusahaan. Karena kan dia harus menentukan ya kira-kira, beritanya cocok nggak nih dengan, pangsa pasar yang ada di media tersebut, seperti itu. Jadi biasanya perusahaan itu biasanya akan memilih kira-kira, media mana nih yang, cocok dengan, perusahaan kita. Jadi, kalau perusahaan mau bikin konferensi pers, press release, atau misalnya, menjalin kerjasama dengan media, pasti dilihat dulu pangsa pasar yang ada di perusahaannya. Kira-kira media mana yang cocok. Tujuannya kenapa? Tujuannya adalah yang paling utama ya udah pasti itu adalah untuk memperoleh publisitas seluas mungkin, memperoleh tempat pemberitaan media. Nah, kenapa publisitas ini diperlukan? Publisitas ini diperlukan ya tadi untuk meningkatkan citra si perusahaan. Untuk meningkatkan citra si perusahaan agar lebih objektif dan berimbang, kemudian untuk melengkapi data-data, untuk memenuhi kebutuhan, bukan klien,
investor, kemudian selain itu juga mewujudkan, stabilitas yang berkelanjutan dan saling percaya satu sama lain. Tujuannya adalah, membangun, apa ya, etika untuk membangun kerjasama dengan, apa sih, media ini adalah sesuatu hal yang memang sangat penting karena balik lagi perusahaan tidak bisa berkembang, tidak bisa jalan, produksinya atau jasanya tidak bisa terjual dengan bagus kalau misalnya dia tidak punya hubungan komunikasi atau hubungan yang baik dengan media. Demikian pun media tidak akan mendapatkan informasi apapun, tidak akan mendapatkan berita apapun jika dia tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan si perusahaannya. Makanya untuk mewujudkan, apa ya, hubungan yang baik, perlu ada yang namanya rasa saling percaya dan saling menghormati antara kedua belah pihak, yaitu antara si perusahaan dengan si media. Terus manfaatnya apa kalau misalnya kita, membangun hubungan dengan media sebagai orang humas? Eee, adanya tanggung jawab ya, tanggung jawab organisasi. Bagaimana, si humas, bisa bertanggung jawab terhadap kode etik profesinya, kemudian si media juga bertanggung jawab atau bertanggung jawab terhadap etika profesinya sebagai, jurnalis atau wartawan. Nah, di sini juga harus ada rasa menghormati, kejujuran, kemudian memberikan informasi yang akurat, dan mampu memberikan informasi dan pencerahan kepada publik. Yang paling penting itu, memberikan pencerahan kepada publik bagaimana supaya publik bisa percaya terhadap informasi yang disampaikan. Jadi bukan hanya tong kosong, tapi benar-benar informasinya itu bermanfaat. Karena sekarang banyak banget media yang menyampaikan berita hanya untuk mengejar rating, bukan untuk, balik lagi mengedukasi, memberikan pencerahan misalnya, menginformasi kepada publik, bukan. Tapi yang dikejar adalah rating supaya, perusahaan itu tetap mampu bertahan di posisi paling atas. Nah, medianya bisa berada di posisi yang paling atas. Nah, ini yang cukup agak, apa ya, bukan membingungkan, meresahkan masyarakat ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan media yang ada di kita. Mereka justru lebih percaya dengan media yang ada di luar, dan ini cukup besar buat kalian yang bekerja di bidang media nanti ke depannya, bagaimana kita bisa menyajikan informasi yang akurat, kemudian bisa memberikan informasi yang benar sesuai dengan informasi yang didapat di perusahaannya, serta bagaimana mengedukasi masyarakat terkait pemberitaan yang ada. Nah, di sini juga upaya untuk menciptakan hubungan pers yang baik ini banyak ya. Misalnya seperti kunjungan ke sejumlah penerbitan. Nih, perusahaan ini, bagaimana sih supaya saya tahu nih kalau misalnya si, medianya ini, nggak aba-aba atau medianya ini pasti menginformasikan informasi yang benar. Maka biasanya akan diadakan kunjungan-kunjungan ke sejumlah penerbitan gitu. Kemudian ke stasiun radio, stasiun televisi, supaya tahu bagaimana produksinya. Nah, itu biasanya dilakukan sama perusahaan untuk mengunjungi, si perusahaan medianya, pengen tahu nih kira-kira kalau mengolah informasi itu mereka seperti apa. Nah, etika hubungan perusahaan dengan media massa itu ada beberapa. Yang pertama, etika hubungan perusahaan dengan media massa itu ada beberapa. Pertama, menjadikan media massa sebagai mitra usaha atau promosi untuk membangun citra perusahaan. Jadi memang etika yang paling utama adalah untuk membangun citra si perusahaan itu sendiri ya. Jadi caranya membangun, citra perusahaan adalah dengan mempromosikan kegiatan tersebut. Yang kedua, menjadikan media massa sebagai sarana untuk menerima masukan dan kritik. Jadi kalau misalnya kita bekerja sama dengan media massa kan pasti bakalan ada kritik dan saran nih, misalnya dari masyarakat melalui media. Nah, itu caranya adalah dengan memberikan informasi yang relevan dan berimbang dari stakeholder-nya guna memperbaiki atau meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, ini gunanya seperti apa? Karena, kalau misalnya media massa ini, dia harus memberikan informasi yang, berimbang, baik itu kepada stakeholder eksternal ataupun kepada stakeholder internal. Stakeholder internal tuh siapa aja? Stakeholder internal itu misalnya kayak pemegang saham, kemudian kalau stakeholder eksternal tuh kayak, konsumen ya, atau misalnya, masyarakat, seperti itu.
Nah, kemudian ada lagi yang ketiga, itu penyampaian informasinya kepada media harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. Jadi, etika yang bagus adalah ketika menjalin kerjasama dengan pihak media dari humas, humas juga harus tahu nih kira-kira kode etik jurnalistiknya itu seperti apa. Jadi jangan sampai nanti, para jurnalisnya justru melanggar privacy, atau batasan-batasan yang sudah ditentukan sama si perusahaannya. Makanya perlu masing-masing, baik dari humas ataupun dari, jurnalisnya, itu mengetahui kode etik jurnalistiknya seperti apa. Karena kenapa itu perlu? Supaya tahu batasan-batasan atau pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang sebetulnya itu bukan jadi ranah dari orang jurnalis. Jadi supaya, nggak apa ya, eee, ya nggak melewati batas sih, intinya seperti itu. Nah, yang keempat, perusahaan harus lebih, terdahulu memperhitungkan segala resiko terkait pemberitaan. Jadi kalau misalnya kita ngundang nih, misalnya perusahaan tuh ngundang berbagai macam media, kita udah bilang nih ke media, "Tolong ya yang disampaikan itu nanti di berita kalian, baik itu di koran, di, televisi, kemudian di internet, ataupun di, di majalah dan lain sebagainya, tolong diinformasikannya yang A, B, C, D." Nah, terus tiba-tiba ada nih, media yang bandel, kemudian dia, benar isinya beritanya benar, tapi dia ngasih headline-nya tuh yang luar biasa, bikin orang menjadi, berasumsi kemana-mana. Nah, kalau misalnya seperti itu, humas harus punya antisipasi, dengan mengeluarkan biaya lagi, dengan mengeluarkan waktu lagi, dan mengeluarkan, strategi lagi untuk mengklarifikasi berita yang disampaikan, atau meluruskan berita yang disampaikan dari headline news yang, berbeda dari isinya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi memang, cukup PR juga buat si PR-nya. Nah, yang kelima, memberikan kesempatan kepada media untuk membangun kerjasama dalam pemuatan berita. Jadi, sebetulnya, ini bagaimana sih memberikan kesempatan kepada media massa untuk membangun kerjasama, caranya adalah dengan memberikan informasi sosial, program-program sosial, terus bagaimana, bisa memberikan stakeholder terhadap perusahaannya. Nah, ini yang menjadi, catatan tersendiri untuk si, catatan tersendiri untuk si humasnya. Jadi sebetulnya untuk membangun, membangun kerjasama dengan media ini adalah ya tadi dengan membuatkan program sosial atau biasa kita sebut dengan CSR. CSR adalah corporate social responsibility. Nah, kemudian ada pun etika nih dalam, media relation. Etika dalam media relation tuh ada apa aja sih? Pertama, misalnya menyiapkan media center, media kit, terus materi yang dibutuhkan. Nah, materi yang dibutuhkan ini, jenisnya seperti apa? Materi yang dibutuhkan oleh jurnalis itu adalah press release sebetulnya. Jadi, informasi dari konferensi pers kan ada press release ya, nah itu yang dibutuhkan. Jadi, kenapa harus ada media kit, kenapa harus ada media center, supaya tahu nanti kalau misalnya mau kumpul nih sama orang medianya, kumpulnya di mana. Terus media kit itu kayak souvenir atau goodie bag lah buat si, medianya dari perusahaan gitu. Sebagai bentuk apresiasi sebetulnya. Terus, etika dalam media relation juga harus tahu dulu preferensi jurnalisnya seperti apa, jadi siapa nanti yang akan wawancara, namanya siapa, udah berapa lama bekerja, kemudian bagaimana hasil tulisan-tulisannya. Jadi supaya, sesuai dengan citra yang ingin kita bangun dari perusahaan. Kan biasanya nanti media itu akan, kirim, nama wartawannya, kemudian biasanya dikirimlah CV si wartawannya itu akan, sama siapa aja, campersnya juga siapa aja. Nah, nanti, baru kita cek nih, oh kira-kira cocok nih kalau misalnya kita pakai tulisan dari si wartawan ini tuh, dari jurnalis ini tuh bagus tulisannya. Nah, yang dimaksud dengan memahami preferensi jurnalis. Yang ketiga, memberikan informasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dari pihak humasnya harus bisa memberikan informasi yang dipertanggungjawabkan itu jelas. Nah, terus si perusahaannya juga harus benar-benar juga mempertanggungjawabkan berita yang disampaikan. Jadi bukan hanya sekedar mengejar rating ya. Nanti kalau misalnya one prestasi yang satu dirugikan, yang satu diuntungkan, maka hubungan media relation antara kedua perusahaannya, baik itu perusahaan media ataupun perusahaan yang melakukan konferensi pers akan merasa dirugikan, satu pihak dirugikan, satu pihak diuntungkan. Itu yang disebut dengan one prestasi.
Nah, kemudian, yang keempat adalah bersikap jujur dan bersikap bijaksana. Kenapa harus bersikap jujur dan bersikap bijaksana? Sama-sama harus, tidak ada unsur kebohongan hanya untuk menguntungkan salah satu pihak saja, tapi harus bijaksana juga dalam kita sebagai humas harus bijaksana juga dalam menyampaikan informasi kepada publik, dan media juga harus bijaksana bagaimana meramu informasinya supaya diterima oleh publik itu positif, karena kan yang pengen dilakukan sama si humas itu adalah membangun citra yang positif. Nah, terus memberikan tanggapan dengan segera. Jadi kalau misalnya medianya pengen buru-buru untuk mengejar informasi supaya paling up to date dan aktual, humas juga harus siap sedia dengan memberikan informasi-informasi itu. Karena dengan demikian kedua belah pihak akan sama-sama diuntungkan ya. Karena kalau misalnya si humas semakin lama memberikan klarifikasi, maka otomatis akan apa ya, kalau makin lama itu otomatis akan ya makin ribet juga sih, bukan ribet ya, tapi makin simpang siur beritanya. Jadi akan makin simpang siur. Makanya kalau ada satu kejadian apapun itu, humasnya harus segera dibuat karena pasti media tuh minta dikonfirmasi. Yang keenam, bersikap profesional dan menghormati satu sama lain. Nah, ini penting. Kenapa? Karena jangan beranggapan bahwa ya perusahaan tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Perusahaan tuh butuh media. Jadi perusahaan ya gimana media aja lah nge-up beritanya supaya populer, perusahaannya supaya cepat terkenal. Nggak seperti itu, salah ya. Begitupun juga humas, jangan beranggapan bahwa kita nggak usah butuh media lah. Kita bisa kok bikin media sendiri, bisa kok kita pakai media sosial dan sebagainya. Itu akan berbeda lagi bush-nya akan berbeda lagi isinya karena yang menyampaikan bukan orang media, makanya efek dan dampaknya juga pasti akan berbeda. Nah, menjaga transparansi media ini juga penting. Yang paling terakhir, kenapa perlu ada yang namanya menjaga transparansi media? Karena kalau misalnya si humasnya tidak bisa menjaga transparansi medianya, atau misalnya si media bukan medianya sih ya, kalau menjaga transparansi media, yaitu tadi kalau misalnya si humasnya tidak bisa menjaga media informasinya dengan baik, begitupun dengan si medianya misalnya tidak bisa menjaga informasi dari si perusahaan ya, maka tidak akan ada yang namanya informasi yang jelas. Makanya kenapa perlu adanya transparansi media. Transparansi media ini ya gunanya untuk saling menjaga satu sama lain, seperti itu. Next, ada banyak cara sebetulnya untuk membangun hubungan dengan wartawan. Nah, apa aja sih cara untuk membangun hubungan dengan para wartawan? Pertama, nih cara membangunnya adalah membuat siaran pers atau press release. Ini dari sebelum UTS, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 udah pernah dibahas ya. Sebetulnya ini adalah cara paling mudah untuk membangun kerjasama dengan media adalah yaitu membuat press release, kemudian udah kayak gitu kasih ke medianya, kemudian setelah itu kita akan dapat exposure dari medianya, media dapat berita. Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang kedua dengan konferensi pers. Nah, konferensi pers juga ini udah pernah sering dibahas di pertemuan 1 sampai 7 kemarin. Bahwa caranya adalah press release, konferensi pers. Caranya untuk mengundang pers ya, mengasih tahu nih informasi tentang produk-produk yang baru, misalnya mencari tahu apa ya, ngasih tahu klarifikasi atau misalnya promosi dan lain sebagainya. Ini memudahkan ya, memudahkan untuk apa sih si jurnalis nggak nyari-nyari informasi, memudahkan PR juga nggak usah kirim-kirim undangan, cukup aja sekali undangan nanti mereka yang berdatangan ke kantor kita gitu. Nah itu jauh lebih memudahkan. Kemudian ada wawancara khusus. Nah, ini yang berbeda. Kalau press release sama konferensi pers kan udah sering nih kalian kita bahas ya waktu di pertemuan 1 dan 7. Nah, kalau ini wawancara khusus. Nah, kalau wawancara khusus ini sebetulnya kan berbeda sama konferensi pers. Jadi yang diundang itu si wartawannya lebih sedikit. Kemudian dipilih hanya wartawan-wartawan atau media-media tertentu karena biasanya akan berbicara membahas hal yang substansial, teknis, bukan yang bersifat umum. Beda kalau kayak promosi, klarifikasi kan itu bersifat umum ya.
biasanya bersifat umum, dan itu biasanya akan semua wartawan diundang dalam konferensi pers. Kalau wawancara khusus itu benar-benar hanya berbicara hal-hal teknis, misalnya kayak, eee, entah itu misalnya rekrutmen, entah itu, pengolahan makanan atau jasanya, entah itu membahas keuangan dan lain sebagainya. Jadi makanya, kalau wawancara khusus itu medianya juga benar-benar selektif, si humas tuh benar-benar milihnya selektif banget kalau untuk yang, wawancara khusus ini. Nah, terus ada perjalanan pers atau pers tours. Kenapa sih perlu ada yang namanya pers tours? Nah, sebetulnya ini mengajak wartawan untuk mengetahui kira-kira strategi pemasaran kita tuh seperti apa, perjalanannya seperti apa, sehingga nanti biasanya ini dilakukan untuk membangun hubungan dengan pers ya, dilakukan sama si Toyota, BMW, Peugeot ketika meluncurkan produk baru. Jadi diundang nih wartawan-wartawannya ke perusahaannya, ke bagian produksinya, terus sama humasnya tuh dijelasin kalau di kita nih sistem produksinya A, B, C, D, terus misalnya kalau mobil tuh bannya dari apa, terus bahan catnya dari apa, kemudian mesinnya seperti apa, nanti jadinya seperti apa, harganya seperti apa. Nah, itu disebut dengan perjalanan pers. Sehingga itu akan menambah hazanah atau menambah apa ya hazanah tuh, menambah wawasan bagi si menambah wawasan bagi si bukan perusahaan, media untuk menuliskan informasi mengenai beritanya, berita dari si perusahaannya. Jadi akan lebih luas gitu informasinya. Ini perjalanan pers. Kalau di Indonesia apa ya? Kalau di Indonesia tuh mie ya, Indofood tuh sering banget, Indofood, Mayora sering banget bikin yang namanya kunjungan pers. Memang sengaja ngajak para wartawan atau para jurnalis untuk berkeliling ke perusahaannya melihat-lihat seperti itu. Biasanya itu dilakukan. Nah, ada sponsor lomba jurnalistik. Nah, kalau misalnya di sini sih sebetulnya lebih kerjasamanya jelas pakai MOU ya, pakai kerjasama tertulis. Seperti misalnya biasanya kalau misalnya mensponsori lomba misalnya bank mensponsori lomba-lomba jurnalistik, kemudian ada kuis para penonton, kemudian ada hadiah dari para lembaga, kemudian nanti produk dan jasanya seperti apa. Jadi kalau sekarang nih di RCTI itu ada kuis yang namanya jari-jari. Jadi kita misalnya lagi nonton sinetron atau lagi nonton apa, tiba-tiba si kuisnya tuh masuk aja. Nah itu tuh kerjasama dengan media sebetulnya. Itu bentuk kerjasama. Jadi kan media tuh butuh pemasukan ya dari perusahaan-perusahaan. Kan media bisa berkembang itu kan masukannya dari perusahaan dari program atau dari jasa atau dari produk si perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, ini yang biasanya nanti disisipkan jadi sponsor lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaannya. Nah, kemudian ada karya latihan wartawan. Kenapa sih perlu ada karya latihan wartawan ini? Nah, karya latihan wartawan ini sebetulnya lebih kepada menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan penulisan. Kemudian sebenarnya tuh perusahaan-perusahaan tuh pengen seperti apa sih jurnalis menuliskan berita tentang perusahaannya. Nah ini biasanya dilakukan nih sama si perusahaannya, ngundang media-media yang tidak terlalu terkenal, media-media kecil untuk ikut dan untuk menambahkan wawasan ya yang pasti, dan bagaimana cara penulisan berita. Jadi sama-sama menguntungkan, oke, misal ibu nih humas, ibu punya budget, ibu ngerasa selama ini berita-beritanya kok nggak kurang bagus ya, oke deh, kayaknya perusahaan perlu mengeluarkan biaya untuk membuat karya latihan wartawan. Jadi ngundang semua wartawan, terus diundang seorang profesional atau expertise diundang untuk ikut kegiatan ini. Nah, kegiatan itu dilakukannya untuk apa sih? Nah, kegiatannya adalah untuk mengedukasi para wartawan agar menulis berita yang positif tentang perusahaan kita, agar kalaupun negatif tidak menyudutkan gitu. Nah, ini pertama benefit untuk si perusahaannya adalah berita yang akan dihasilkan nanti menjadi bagus, kemudian benefit untuk perusahaannya menambah skill yang pasti gitu. Jadi memang perlu ada biaya tersendiri. Nah, yang terakhir adalah mengunjungi kantor pers ya. Jadi salah satu bentuk etika dan kerjasama dengan media itu adalah mengunjungi kantor pers. Kalau tadi kan ya mengunjungi
tours pers itu kan sebetulnya si persnya yang datang ke kantor kita. Persnya yang datang ke kantor kita untuk melihat produksi dan lain sebagainya. Nah, ini giliran kita sekarang. Giliran seorang humas mengunjungi kantor beritanya. Nah, untuk membangun relasi, jadi kita harus tahu nih kira-kira kalau misalnya si humas ini, sorry, kalau si media ini, si jurnalis ini bikin berita tuh kayak gimana sih? Kemudian bagaimana sih cara dia membuat beritanya, bagaimana cara dia menyusun berita, bagaimana dia melakukan editorial terhadap berita dan lain sebagainya. Nah, ini penting jadi sama-sama saling menguntungkan kedua belah pihak, sama-sama apa ya, tahu kira-kira pekerjaannya tuh seperti apa yang dibutuhkan oleh orang media sehingga humas paham, apa yang dibutuhkan oleh orang humas sehingga media paham. Jadi satu sama lain ini saling apa menjalin hubungan yang baik tadi karena supaya bisa saling memahami satu sama lain seperti itu. Materinya sudah selesai, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kelas. Terima kasih.